Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hakila. Saya dari kelas 1G Ekonomi Pembangunan NPM 2003-0166. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Definisi Kalimat Aktif dalam Bahasa Indonesia dan Fungsi Kalimat Aktif dalam Karya Ilmiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kalimat aktif dalam penulisan karya ilmiah. Karya tulis sebagai rekaman sebuah pemikiran yang bulat dan utuh untuk dikomunikasikan kepada pembaca untuk dapat dipahaminya dengan cepat, sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis. B. Ragam bahasa ilmiah tersebut memiliki sifat-sifat berikut. 1. Ragam bahasa ilmiah termasuk ragam bahasa baku. 2. Dalam ragam bahasa ilmiah, banyak digunakan kata-kata istilah. 3. Dalam ragam bahasa ilmiah, digunakan kalimat yang aktif atau efektif, yaitu kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan pembicara atau penulis, dan dapat menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. 4. Ragam bahasa ilmiah lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan, bersifat tenang, jelas, hemat, dan tidak emosional. 5. Hubungan gramatik antara unsur-unsurnya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Hubungan antara paragraf satu dan paragraf yang lain bersifat padu. C. Pentingnya kalimat aktif dalam penulisan karya ilmiah. Kalimat adalah suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. D. Penggunaan kalimat aktif dalam penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Kesatuan gagasan, koherensi antar unsur pembentuk kalimat, penekanan, variasi kalimat, paralelisme, dan penalaran. E. Kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan dibentuk melalui unsur-unsur yang membangun kalimat dengan memperhatikan ide pokok kalimat tersebut, sehingga kalimat tersebut hanya mengandung satu ide pokok. Untuk lebih mengetahui perbedaan antara kesatuan-kesatuan itu, amati contoh-contoh berikut. 1. Sebagai homo loquens, manusia memiliki kemampuan berbahasa atau kesatuan tunggal. 2. Suatu hal yang tidak dapat dibantah oleh para ilmuwan ialah ilmu syarat dengan nilai-nilai atau kesatuan tunggal. 3. Ketika ujian semester berlangsung, semua mahasiswa terpaku pada kertas ujiannya. Sedangkan pengawas hilir mudik memperhatikan mahasiswa, atau kesatuan yang mengandung pertentangan. F. Penekanan bagian kalimat. Penekanan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk menonjolkan unsur yang dipentingkan dalam sebuah kalimat. Contoh: 1. Bagi alam pikiran Minangkabau, yang dimaksud dengan harta ialah benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah. 2. Yang dimaksud dengan harta bagi alam pikiran Minangkabau ialah benda-benda tidak bergerak seperti tanah, sawah, lading, dan rumah. Atau mengubah posisi kalimat. G. Variasi kalimat. Variasi ditujukan agar kalimat yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca, sehingga sifat monotoni kalimat dapat diminimalkan. Contoh: A. Menulis adalah aktivitas yang mengasyikkan, atau menulis menjadi penekanan, penulis subjek. B. Menulis baik dalam koridor normatif maupun kreatif merupakan aktivitas yang mengasyikkan. C. Meskipun banyak aktivitas lain yang menarik, menulis tetap merupakan aktivitas yang mengasyikkan. Berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif menurut pendapat beberapa ahli kebahasaan.
1. Menurut Sabarti Akadiah, kalimat efektif harus memiliki A. Kesepadanan dan kesatuan, B. Kesejajaran bentuk, C. Penekanan. 2. Gories kerap menyatakan ciri-ciri kalimat efektif sebagai berikut: A. Kesatuan gagasan, B. Koherensi yang baik dan kompak, C. Penekanan. Pada dasarnya, penalaran atau logika dapat menjadi bagian dari paralelisme makna. 3. Menurut Parera, ciri-cirinya adalah A. Kesepadanan dan kesatuan, B. Keparalelan atau paralelisme, C. Ketegasan. Baiklah, kesimpulannya ialah kalimat aktif sangat bermanfaat bagi penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Dengan kalimat aktif, sebuah karya tulis ilmiah menjadi mudah dan dipahami oleh pembaca, serta menjadi komunikatif. Kalimat aktif sangat penting dalam penulisan karya ilmiah karena kalimat aktif memiliki kemampuan untuk melahirkan dan memicu kembali gagasan-gagasan pembaca yang identik dengan gagasan pengarang. Penggunaan kalimat aktif selalu mengepadankan antara jalan pikiran yang logis dengan penggunaan struktur bahasa yang tepat sehingga menghasilkan rangkaian kalimat yang sistematis dalam sebuah karya ilmiah. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.